Sementara di sisi lain, astaga, wanita itu benar-benar sekali ya. Apa dia benar-benar masih bersama Peter? Atau ternyata mereka sudah di jalan menuju ke sini? Tapi kenapa hingga saat ini belum sampai juga? Aku tidak mengerti lagi dengan Aileen. Semakin dibiarkan semakin menjadi. Dia pikir kesabaranku tidak ada batasnya. Untung saja saat ini aku merasa perlahan sedikit berhasil mengontrol emosiku. Coba bayangkan kalau tidak, aku mungkin akan memarahinya lagi karena dia selalu membantah ucapanku. Tiba-tiba saja Agus menelpon. Panggilan pun berlangsung. Kamu sudah sampai di mana, ha? Apa Aileen kembali keras kepala dan tidak mau kembali ke kantor? Apa dia? Bos tenang dulu. Berani sekali kamu memotong ucapanku. Maafkan saya, bos. Jawab pertanyaanku. Bos, kami. Kenapa kau terbata-bata seperti itu? Katakan dengan jelas. Nona Aileen, bos. Ada apa dengannya? Jika dia menolak, paksa saja. Bukan itu, bos. Lalu apa, ha? Kamu tahu kan, aku tidak suka bertele-tele. Jadi cepat katakan yang sebenarnya. Ada apa dengan Aileen? Kami berdua berada di rumah sakit, bos. Nona Aileen Apa yang kamu katakan? Rumah sakit? Apa yang terjadi pada Aileenku? Agus menghela nafasnya. Nona Aileen mengalami kecelakaan, bos. Jantung Regan seakan berhenti sejenak saat mendengar ucapan Agus barusan. Tubuhnya langsung melemas seketika. Jangan main-main dengan ucapanmu, Gus. Saya serius, bos. Maafkan saya karena lalai menja. Belum selesai Agus berbicara, Regan segera mengakhiri panggilannya. Panggilan pun berakhir. Regan langsung beranjak keluar dari ruangannya. Loh bos, ingin kemana? Tanya si Ayu. Sebentar lagi kan ada meeting dengan T-Rex Company, bos. Batalkan. Tapi bos, Regan mengabaikan ucapan Ayu dan langsung berlari cepat menuju mobil. Cepat jalankan ke alamat rumah sakit yang baru saja dikirim sama Agus, bos. Iya, cepat Jo. Baik bos. Tejo langsung menjalankan mobilnya dengan kecepatan yang lebih cepat dari biasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya pada Aileen? Apa kecelakaannya parah? Dan kenapa Agus bisa sampai lalai dalam menjaga Aileen? Astaga, tidak. Gumam Regan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak boleh berpikiran negatif. Aileen akan baik-baik saja dan anakku pun akan baik-baik saja. Kenapa kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri, Aileen? Regan menghela nafas beratnya. Regan benar-benar tidak tenang saat ini. Sementara Tejo sesekali melirik ke arah bosnya yang terlihat sangat tidak tenang itu. Tentu saja Tejo paham akan perasaan bos Regan saat ini. Jo, panggil Regan. Iya bos, apa Aileen dan anakku akan baik-baik saja? Berdoa yang terbaik saja bos, karena saya juga tidak tahu tentang kondisi Nona Aileen saat ini. Aku takut kejadian buruk itu datang, Jo. Tenanglah bos, semua pasti akan baik-baik saja. Jangan berpikir buruk dulu dan semoga pikiran bos tidak terjadi ya. Regan memejamkan kedua matanya seraya mengambil nafas panjangnya. Kumohon, tolong tetap baik-baik saja sayang. Lebih cepat lagi Jo. Baik bos. Tejo pun menambah kecepatannya dalam membawa mobil. Di perusahaan Bagaskara Company. Lihat tuh tingkah laku bocil itu. Baru beberapa bulan kerja di sini aja sudah sering telat datang kembali ke kantor. Ini bahkan sudah jam 2:30 dan dia belum kembali juga. Apa makan siang selama itu? Heran banget sih gue, ujar Siska. Tapi sis, kok bos Regan gak marah ya?
Atau si bos belum tahu kelakuan si Aileen kali. Biasanya bos Regan akan langsung marah tuh. Bahkan inget gak lo, yang karyawan senior dipecat cuma gara-gara telat 5 menit doang? Itu pun dia udah ngasih alasan yang sejujurnya, tapi tetap aja kan gak ada toleransi lagi, saut Joanna. Gue juga bingung Jo, gak mungkin banget kan rasanya kalau bos Regan gak tahu. Bahkan terkadang hal sepele pun dia bisa tahu loh Jo. Tapi dia gak tahu tuh kalau kita sedikit gangguin Aileen. Kita gak ngapa-ngapain si Aileen kok, ujar Joanna. Iya, kita cuma berusaha ngajak kenalan dan supaya makin dekat aja kan. Tapi si Aileennya aja tuh yang belagu, makanya gue gak suka banget sama dia. Dan sampai saat ini gue masih belum nemuin jawabannya kenapa dia bisa diterima di perusahaan ini. Lo tahu sendiri kan Jo, ini perusahaan bukan perusahaan kaleng-kaleng, benar-benar perusahaan besar yang bahkan namanya dikenal di penjuru dunia. Bahkan sebelumnya belum pernah tuh bos Regan menerima calon karyawannya yang gak punya pengalaman bekerja, apalagi hanya lulusan SMA. Mungkin kalau lulusan luar negeri bisa dipertimbangkan sih. Ya meskipun tetap bisa dihitung pakai jari lah beberapa banyaknya lulusan SMA yang keterima di perusahaan ini. Gue juga heran, tapi mungkin emang rezeki dia kali. Pikiran lo terlalu positif, gak suka gue. Gue lelah berpikiran negatif sis. Ketemu jawabannya juga enggak. Jadi lebih baik gue berpikir positif aja. Gak cocok lu ngomong begitu, sindir Siska. Sis, kalau kita ketahuan sama bos Regan sempat gangguin Aileen gimana? Tanya Joanna. Ya udah, tinggal jawab aja kalau kita nggak ngapa-ngapain si Aileen. Simple kok. Lagian gue rasa Aileen bukan tipe orang yang suka ngadu gitu deh. Ya meskipun tingkahnya selalu caper ke bos Regan. Ya semoga aja kalau ketahuan pun tidak akan menjadi masalah besar ya. Ya enggak lah, emangnya Aileen siapa di sini? Hanya anak baru dan bos Regan belum kenal banget paling ke dia. Semoga saja ya, ujar Joanna penuh harap. Sesampainya di rumah sakit, Regan langsung berjalan cepat memasuki rumah sakit itu. Bos, maskernya, ucap Tejo. Aku tidak membutuhkan itu. Regan terus saja berjalan menuju ruangan di mana Aileen sedang ditangani. Bos, sapa Agus. Regan mencengkram ke arah jas Agus dan bak. Dengan kerasnya Regan menonjok perut Agus berkali-kali. Itu belum seberapa. Kamu tahu Gus, aku sungguh kecewa dengan kerjamu. Kenapa kamu bisa lalai, ha? Kenapa Aileen bisa berakhir di rumah sakit ini? Bak. Itu yang terakhir. Sekarang di mana Aileen? Dengan menahan rasa sakit ditonjok oleh Regan, Agus menunjuk sebuah lorong. Di ruangan nomor 111, bos. Regan langsung berjalan menuju ruangan Aileen dan mengabaikan Agus yang terlihat kesakitan karena pukulan kerasnya. Sementara Tejo, ia tentu saja langsung membantu Agus agar duduk di kursi. Kamu baik-baik saja? Tanya Tejo. Agus pun mengangguk. Ini memang kesalahanku, aku terlalu lalai menjaga Nona Aileen. Itu semua mungkin tidak murni kesalahanmu Gus. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Nona Aileen? Kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Agus pun langsung menceritakan semua kejadiannya pada Tejo. Regan pun langsung membuka pintu kamar rawat Aileen. Ceklek. Dirinya membeku seketika melihat Aileen. Dadanya bergemuruh hebat. Kedua tangannya menggepal sempurna. Regan bisa merasakan kedua matanya mulai memanas. Bahkan tanpa bisa ia tahan, air matanya jatuh begitu saja membasahi pipi Regan. Tes. Mengapa? Gumam Regan. Aileen sepertinya masih belum menyadari kehadiran Regan. Jelas saja karena pandangan Aileen mungkin terhalang saat ini.
Regan memejamkan matanya sejenak. Setelah itu ia kembali membuka matanya dan berjalan cepat mendekati Aileen. "Buk! Regan!" teriak Aileen. Regan tidak peduli dengan teriakan Aileen yang begitu menggema seisi ruangan. Ia menatap nyalang laki-laki yang baru saja tersungkur ke lantai akibat pukulan kerasnya barusan. Regan langsung kembali menarik kerah baju laki-laki itu. Kedua matanya benar-benar sudah diselimuti emosi yang membara. Bahkan Regan seakan menggelap dengan sisi gelapnya yang selalu muncul dikala dia tidak berhasil menahan emosinya. Bok, bok, bok. Pukulan Regan ini tentu saja lebih keras dibandingkan pukulan kerasnya kepada Agus tadi. Aileen tentu saja panik dan ketakutan melihat Regan yang menurutnya begitu sangat menyeramkan saat ini. "Regan, cukup, aku mohon jangan sakiti Kak Peter. Sudah, Gan, jangan memukulnya." Ya, laki-laki itu memang Peter. Regan sama sekali tidak menatap Aileen saat ini. Regan masih menatap tajam dan penuh emosi pada Peter. Sementara Peter, ia malah memberikan senyuman liciknya kepada Regan saat mendengar teriakan Aileen yang membelanya. Dan senyuman Peter yang barusan tentu saja semakin membangkitkan emosi Regan. Dan tanpa segan-segan, Regan kembali memukul keras tepat di wajahnya Peter. Dan akibat pukulan itu, bibir Peter sedikit robek hingga darah meluncur bebas dari sudut bibirnya dan juga hidung Peter. Aileen menutup mulutnya saat melihat Peter yang hanya berdiam diri tanpa membalas tindakan Regan. Bahkan saking takutnya, Aileen saat ini air matanya sudah lolos begitu saja. "Regan, hentikan. Aku mohon hentikan, Gan. Sudah cukup. Jangan menyakitinya." Lagi-lagi Regan belum mendengarkan teriakan Aileen. Dirinya masih benar-benar diselimuti emosi karena melihat pemandangan yang kembali tidak mengenakan saat ia baru saja masuk. Dan tepat saat Regan kembali ingin menonjok wajah Peter, tiba-tiba brak! Pintu kamar rumah sakit itu langsung terbuka lebar. "Bos," panggil Agus. "Bos Regan," panggil Tejo. Ya, Agus dan Tejo lah yang kini masuk ke dalam. Tidak, keduanya diikuti oleh dokter dan beberapa perawat. Agus dan Tejo memang langsung memanggil dokter saat mendengar kegaduhan di dalam. "Ada apa ini? Kenapa membuat kegaduhan di rumah sakit?" tanya dokter. Dokter dan perawat itu langsung terkejut saat melihat jelas wajah Regan yang masih merah karena emosi. "Bukankah kamu salah satu anggota Bagaskara? Kenapa kamu bisa berada di sini?" Dan "Agus, Tejo, bawa lelaki busuk ini ke tempat yang seharusnya." "Baik, bos," ucap Tejo dan Agus bersamaan. Kedua supir sekaligus bodyguard itu langsung mengganggu Patu.